Om Swastiastu. Di sini nama saya Gede Juliantara dengan NIM akhir 122 dari kelas A3 ingin mempresentasikan dari tugas materi metode perancangan. Yang pertama ada pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep desain, yang kedua skematik desain, yang ketiga desain development, yang keempat construction drawings, yang kelima ada building, dan keenam ada construction administration. Konsep desain, eksplorasi, dan analisis pada tahap ini yaitu dalam tahap awal sebelum melakukan proses perancangan dilakukan proses eksplorasi terkait dengan bentuk dan bangunan. Eksplorasi di sini tidak hanya mengenai bentuk bangunan, melainkan juga dilakukan analisis serta memahami kontekstual site yang akan dibangun. Dengan begitu, nanti rumah akan bangun yang dibuat sesuai dengan kebutuhan serta tepat guna. Dan konsep desain adalah ide gagasan di balik sebuah desain. Sebuah desain dapat dikatakan baik jika diawali dengan konsep desain yang baik. Biasanya proses pengonsepan ini berlangsung selama 1-2 bulan pertama. Dan ada proses pemrograman arsitektur terhadap atau proses pembuatan program yang terdiri dari beberapa tahap yang bertujuan agar desain menjadi lebih tepat dalam hal fungsi atau kegunaan. Adapun proses pemrograman arsitektur, yang pertama ada definisi, yang kedua ada proses programan, yang ketiga konsep arsitektur, yang keempat teknik presentasi konsep, yang kelima ada penyusun program, dan keenam ada analisa tapak. Di sini ada definisi. Definisi Kamus Westbar 1966 mendefinisikan program sebagai perencanaan prosedur. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keputusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Dan ada pihak yang terlibat dalam programming, ada klien, bisa pemilik, pengguna maupun publik yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh fasilitas atau proyek yang akan membuat program. Klien, arsitek, atau pihak ketiga yaitu konsultan programming yang juga arsitek atau dapat pula ahli programming dari bidang non-arsitektur seperti dalam programming dari fungsi, khususnya seperti pelayanan kesehatan atau fasilitas pendidikan. Perancang arsitek, pihak yang akan menggunakan program yang telah dihasilkan dan akan digunakan dalam mengembangkan suatu rancangan. Adapun proses programan, yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah terkait dengan pengumpulan dan penataan informasi yang dibutuhkan dalam desain, termasuk mengidentifikasi apa yang diinginkan klien dan masalah arsitektur. Dan kedua ada konsep gagasan yang telah diproduksi menjadi masalah arsitektur formal, ruang, struktur, dan lain-lain. Pada fase ini, arsitek merumuskan masalah umum klien sebagai sejumlah masalah standar dengan solusi yang diketahui fase perencanaan. Dan ada skematik desain. Skematik desain merupakan skema desain awal pada proses perancangan, meliputi gambar denah, tampak potongan denah fondasi, denah atap, serta konsep umum secara menyeluruh. Dan ada skematik desain terbentuk dari konsep desain yang telah dibuat arsitek. Berdasarkan kebutuhan dan keinginan klien, pada tahap ini arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Nilai fungsional bangun ditampilkan dalam bentuk diagram. Aspek kualitatif lainnya serta aspek kualitatif disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun gambar. Penyusun program ruang. Dalam menyusun program ruang ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat program ruang agar nanti perhitungan terhadap aspek-aspek ruang tersebut dikatakan tetap sasaran. Dan ada 5 cara menyusun program ruang. Yang pertama ada merumuskan tujuan
harus mengetahui dan memahami apa tujuan arsitek untuk merancang suatu desain. Dan kedua, mengumpul fakta dan menganalisis. Setelah tujuan berhasil dirumuskan, maka langkah selanjutnya dalam proses perancangan desain proses adalah mengumpulkan fakta dan menganalisisnya. Dan yang ketiga ada konsep programatik. Konsep programatik mengacu pada ide-ide abstrak yang dimaksudkan terutama sebagai solusi fungsional untuk masalah kinerja klien tanpa memperhatikan respon fisik. Dan yang keempat, perumusan kebutuhan perlu menganalisis kebutuhan seperti merangkaian pelaku aktivitas, kebutuhan ruang, dan lainnya. Dan yang kelima, menyusun program ruang, menyatakan permasalahan, kondisi, dan arahan arsitektural. Teknik presentasi konsep. Pertama ada skema warna. Menggunakan warna yang tepat akan membuat tampilan slide presentasi Anda terlihat bagus, konsisten, mudah diikuti sehingga membantu menguatkan pesan yang Anda sampaikan kepada audiens. Dan keempat, dan yang kedua ada kontras. Background gelap lebih baik menggunakan teks berwarna putih atau kekuningan, sedangkan Seepis bisa memakai warna orange, biru langit, atau hijau limau. Kenali audiens adalah 35 tahun, berbanyak warna hangat warm colors, dan 35 tahun perbanyak warna dingin cool colors. Penentuan font. Pemilihan font untuk presentasi juga sangat berpengaruh kepada kenyamanan audiens. Font yang digunakan dalam presentasi harus dapat dibaca dengan jelas oleh audiens. Untuk menggunakan font sebaiknya hindari menggunakan huruf kapital saat penulisan sinopsis. Ukuran font juga harus disesuaikan agar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Dan sebaiknya pemilihan font yang standar biasanya sering digunakan dalam presentasi, misalnya seperti Calibri, Arial, dan Calibri. Perhatian juga ukuran teks agar pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kita lanjut ke analisis tapak. Analisis tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek. Perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisa tapak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri beberapa alternatif. Tujuan dari perancangan tapak adalah agar keseluruhan program ruang dan kebutuhan dapat diwujudkan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi lingkungan alam, lingkungan fisik buatan, dan lingkungan sosial sekitarnya. Proses-proses tapak. Dalam proses perancangan ruang dikenal istilah perancangan tapak, set planning, dan rencana tapak, set plan, dan set design. Perencanaan tapak menunjukkan proses perencanaan yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip metode dan rangkaian terhadap perancangan yang harus dilakukan, sedangkan istilah rencana tapak harus dari seluruh proses perancangan tapak. Perancangan tapak harus berlandasan pada prinsip-prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan, sustainable urban development, dan dengan mengintegrasikan di dinamika ekonomi, kelangsungan ekologis, dan keadilan ruang bagi seluruh warga. Proses-proses tapak. Yang pertama ada perumusan tujuan perencanaan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis, yang keempat penyusunan program fungsi lahan, kelima penyusunan konsep rencana, dan keenam penyusunan rencana tapak. Proses-proses tapak. Yang pertama ada kriteria pemilihan tapak. Terdapat 11 kriteria dalam pemilihan tapak di antara sebagai berikut. 1. Lokasi. Yang kedua penguasaan dan pembebasan lahan. Ketiga, biaya. Keempat, peruntukan. Yang kelima, bentuk. Yang keenam, ukuran. Yang tujuh, kesatuan. 8, kreativitas fisik. 9, jalan dan
aksesibilitas, 10 ketampakan visibility, yang 11 perencanaan tapak. Proses dalam analisis tapak perlu dilakukan terutama pada satu fisik site tapak, topografi, kemiringan tapak, hidrologi, jenis tanah, soil, kepadatan tanah, geologi, kedalaman tanah keras, mikrolimet, cuaca di sekitar tapak, dan kedua ada biologi site tapak. Adapun komunitas ekologi dan vegetasi dan keragaman habitat. Yang ketiga, budaya pada site tapak. Tata guna lahan ruang terbuka, peraturan properti, preferensi sensus, infrastruktur, dan analisis fisik pada tapak. Satu, kondisi existing tapak. Yang kedua, pencapaian akses dari luar tapak. Yang ketiga, analisis kebisingan. Yang keempat, analisis iklim lintas matahari. Dan kelima, tautan lingkungan. Arsitektur desain atau proses. Arsitektur desain merupakan sebuah proses perencanaan atau perancangan sesuatu yang dilakukan dari tahap awal hingga tahap akhir. Dalam proses desain ini, tidak ada istilah mengenai desain yang jelek dan bagus, melainkan dalam arsitektur desain yang ada hanyalah mengenai desain yang benar dan salah. Perlu beberapa tahap yang dilalui agar mendapat sebuah desain yang benar, dan desain tersebut merupakan pemecahan dari permasalahan yang ada dan desain tersebut dapat disetujui oleh klien. Konsep struktur. Konsep adalah sebuah gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu keseluruhan. Dalam tips membuat rumah sederhana, hal pertama yang akan Anda lakukan tentunya adalah memikirkan bagaimana konsep sebuah rumah Anda. Contohnya adalah jika Anda ingin membangun rumah dengan konsep minimalis, Anda perlu mengetahui filosofi rumah minimalis sederhana. Atau jika Anda ingin membuat kamar tidur, atau tentunya akan mencari referensi untuk konsep desain interior kamar tidur yang unik. Konsep bangunan terdiri dari beberapa macam. Bangunan memiliki berbagai macam konsep. Dalam bidang arsitektur, ada 5 konsep bangunan dasar yang perlu Anda ketahui, yaitu yang pertama, konsep analogi, yang kedua, konsep metafora, yang ketiga, konsep esensi atau hakikat, yang keempat, konsep programatik atau pragmatik, dan yang kelima, konsep utopia. Yang pertama, konsep analogi. Analogi adalah salah satu pendekatan yang biasa digunakan dalam desain arsitektur. Geoffrey Boardman dalam buku Design in Arsitektur berkata bahwa mekanisme sentral dalam menjelaskan analisa ke dalam sintesa adalah analogi. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa pendekatan analogi bukan sekedar menjiplak bentuk dari objek alam yang dianalogikan, akan tetapi diperlukan proses analisis serta merangkainya sehingga menghasilkan bentuk baru yang masih memiliki kemiripan visual dengan objek yang dianalogikan tersebut. Konsep analogi yang mengidentifikasikan hubungan yang mungkin antara benda-benda tersebut. Sebuah benda dapat diidentifikasikan dan mempunyai semua sifat khas yang diinginkan. Dengan demikian, ia akan menjadi model untuk proyek-proyek mendatang. Contoh aplikasi konsep analogi adalah Menara Eiffel yang dianalogikan sebagai sosok wanita feminim dan elegan. Yang kedua, ada konsep metafora. Metafora berasal dari bahasa Latin metaphyrien yang terbagi menjadi 2 kata, yaitu meta yang berarti setelah atau melewati, dan phyren yang berarti membawa pengertian metafora. Dalam arsitektur adalah kiasan atau ungkapan bentuk kemudian diwujudkan dalam menggunakan dengan harapan dan menimbulkan tanggapan dari penikmat atau yang menggunakan karyanya. Sepertinya halnya dengan konsep analogi, konsep metafora mengidentifikasikan hubungan antara benda-benda dalam hubungan yang bersifat lebih abstrak dibandingkan nyata. Contoh bangunan dengan menerapkan konsep metafora adalah Louvre Museum di Abu Dhabi yang direncanakan oleh Jean Nouvel.
Jan Eiffel melakukan pendekatan metafora yang mengibarkan museum seperti dalam hutan di Indonesia sendiri. Contoh bangunan metafora pernah digunakan oleh Ridwan Kamil dalam merancang museum tsunami di Nanggroe, Aceh Darussalam. Yang ketiga ada konsep esensi. Hakikat adalah penyaringan dan memutuskan aspek-aspek persoalan yang rumit menjadi keterangan-keterangan gambling yang lebih ringkas. Hakikat mengandung pengertian dalam aspek yang paling penting dalam instindik dari benda yang instindik dalam dasar hakikat antara lain adalah konsep. Dan salah satu arsitek yang mampu mengidentifikasikan hakikat menjadi sebuah bangunan adalah Eero Saarinen. Ia mendesain Terminal 2 di Bandara Udara Internasional Kennedy. Bangunan ini memrefleksikan dua hakikat dari bandara, yakni pertama sebagai kompleks terminal. Konsep programatik. Konsep programatik adalah konsep yang dikembangkan berkisar tentang persoalan-persoalan yang programatis yang diidentikan dari program sebuah bangunan. Konsep ini dikenal sebagai tanggapan langsung dari pemecah masalah suatu proyek dan perancangannya. Jika Anda dihadapkan pada sebuah perancangan, hendaknya perlu dikendalikan terlebih dahulu permasalahan yang ada. Gio Bata, arsitek asal Amerika, berhasil mengaplikasikan konsep ini dalam merancang museum udara dan ruang angkasa di Washington DC. Dalam kasus ini, Owata berhasil mengidentifikasikan permasalahan utama pada perancangan bangunan itu. Titik permasalahan yang terletak pada sirkulasi dan orientasi bagi pengunjung yang jumlahnya sangat banyak. Akhirnya konsep yang dikembangkan sebagai alternatif desain adalah dengan mendesain sebuah jalan raya 2 tingkat yang menghubungkan serangka ruang pameran tertutup. Konsep utopia. Ini adalah konsep terakhir. Utopia atau cita-cita merupakan konsep ideal yang dibawa oleh arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Konsep yang tepat pada suatu proyek akan dijadikan sebagai inspirasi dan cita-cita oleh sang arsitek. Salah satu karya rancangan yang menerapkan konsep utopia atau cita-cita adalah Hearst Tower in Manhattan yang berlokasi di New York dan dirancang oleh Foster dan Partners. Gedung ini sangat mencolok dan mudah ditemukan di antara bangunan-bangunan di sekitarnya. Bangunan yang menggunakan fasad diagrid dan segitiga baja dan desain untuk menggunakan kurang dari 21% baja dibandingkan dengan bangunan-bangunan pada umumnya. Ada macam-macam konsep bangunan yang dapat Anda terapkan jika Anda merancang. Pastikan jika Anda menggunakan konsep yang tepat sesuai dengan masalah serta kebutuhan yang dimiliki. Skematik desain. Desain skematik terbentuk dari konsep desain yang telah dibuat arsitek berdasarkan kebutuhan keinginan klien. Pada tahap ini, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitek yang diwujudkan dalam gambar-gambar. Pada intinya, desain skematik adalah proses yang dilakukan arsitek dengan menyajikan gambar-gambar sketsa bangunan, baik manual maupun digital, untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Desain skematik ini dilakukan untuk mengetahui apa yang akan diraih dan digapai dalam suatu proyek. Proses ini juga dikenal dengan tahapan programming karena tujuan untuk membuat rancangan dari seluruh proses desain. Dan ada yang pertama mewujudkan sebuah homeowner, yang kedua menentukan lokasi rancangan desain, yang ketiga menggunakan bubble diagram dan merancang kebutuhan desain. Desain development. Setelah desain skematik diperiksa dan mendapat persetujuan dari klien, arsitek dan melakukan kegiatan tahap selanjutnya yaitu desain development, pengembangan desain. Pada tahap ini, desain skematik yang telah dibuat dan disempurnakan menjadi desain akhir yang utuh dan menyeluruh. Setiap aspek desain harus diperhatikan secara mendetail karena akan dipergunakan pada tahap membangun proyek. Dengan mengacu pada desain skematik,
Pada tahap pengembangan desain ini, arsitek akan merencanakan yang pertama, sistem konstruksi atau struktur bangunan, serta disiplin terkait lainnya dengan mempertimbangkan kelayakan dan kelaikannya pada terpisah maupun secara terpadu. Yang kedua, sistem mekanikal, electrical, plumbing, atau MIP, yang menyangkut segala hal yang berkaitan dengan mesin-mesin aliran listrik serta pipa air bersih dan kotor untuk membuat suatu bangunan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, bahan bangunan akan dijelaskan secara garis besar dengan mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan konstruksi, dan nilai ekonomi. Dan yang keempat, perkiraan biaya konstruksi akan disusukan berdasarkan sistem bangunan. Kesemuanya disajikan dalam bentuk gambar-gambar, diagram sistem, dan laporan tertulis. Construction drawing. Proses pembuatan gambar kerja atau gambar konstruksi. Dalam proses pembuatan gambar kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambar detail yang dapat digunakan oleh para pekerja dalam melaksanakan membangun. Perancang atau arsitek menyajikan dokumen berupa gambaran fisik gambar kerja yang berisi spesifikasi yang jelas, detail. Tak hanya itu, gambar kerja juga harus berisi jumlah, kuantitas pekerjaan, serta rincian biaya bangunan yang jelas. Selain untuk menampilkan gambaran wujud fisik, menggunakan gambar-gambar konstruksi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan struktur bangunan dan sistem utilitas di dalamnya, sehingga bangunan tersebut terlihat estetikanya juga aman dan nyaman. Berikut adalah jenis gambar konstruksi tersebut. Yang pertama ada gambaran perencanaan atau preliminary drawing. Yang kedua ada gambar tender. Yang ketiga gambar konstruksi. Yang keempat gambar kerja atau sub drawing. Yang kelima gambar jadi atau as built drawing. Dan ada bidding. Berapa tahapan atau proses dalam bidding? Yang pertama presentasi dengan owner. Yang kedua iklan atau tawaran. Yang ketiga penyusunan proposal tawaran. Yang keempat produksi kembali dan distribusi rencana dan spesifikasi. Yang kelima penyusunan tambahan. Yang keenam pertanyaan kontraktor dan informasi selama penawaran. Yang ketujuh prosedur dan formulir pembukaan barang. Dan kedelapan persiapan kontrak konstruksi. Adapun tujuan yang diharapkan tercapai yaitu menawaran dengan harga yang relatif pas atau sesuai yang ditargetkan dengan pertimbangan waktu konstruksi dan lama pengerjaan yang wajar, dan semua harus dengan standar daripada syarat teknis pembangunan. Perancangan atau arsitek akan menyiapkan seluruh gambar kerja yang lengkap serta dengan segala persyaratan teknis pembangunan serta berisikan rencana anggaran biaya atau bisa disebut dengan RAB. Construction administration merupakan tahap terakhir yang sudah memasuki proses pembangunan. Pada tahap ini semua dokumen baik yang seperti disebutkan sebelumnya sudah siap untuk didiskusikan. Dieksekusi tahap ini sebenarnya merupakan tahap untuk melakukan observasi atau perbaikan jika terjadi suatu permasalahan dalam proses pembangunan, baik dari segi gambar kerja konstruksi maupun yang lainnya. Proses ini biasa dilakukan pada bulan ke-8 hingga selesai pembangunan. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi, 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 Om.